Horas, Ibu Bapak dan Saudara, selamat malam. Bagaimana kabar Ibu Bapak pada malam hari ini? Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan dengan segala kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerah dan berkat Tuhan yang sudah kita terima sepanjang kehidupan kita, khususnya pada hari ini. Karena itu mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam untuk kebaktian rumah tangga pada Rabu 18 Agustus 2021. Sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Allah kami yang kami sapa, kami kenal di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini kami bersyukur untuk pemeliharaan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas, usaha dan pekerjaan kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, dan juga dalam kehidupan persekutuan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami baca dapat kami hayati, dapat kami mengerti, dan bahkan juga dapat memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih ya Kristus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan akan kita baca dari Efesus pasal 5, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita diambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ini adalah suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jika kita melihat latar belakang dari para pembaca surat ini, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa mereka, para pembaca surat ini, adalah memberikan sebuah gambaran bagaimana mereka dahulu adalah hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang mereka adalah orang-orang yang hidup dalam terang Tuhan. Ayatnya yang ke-8 dari pasal 5, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat tersebut maka kita bisa menangkap bahwa pembaca surat ini dulunya adalah orang yang hidup tanpa Kristus. Hidup dalam kegelapan. Namun setelah mereka mengenal Kristus Yesus, mereka menemukan jati diri baru.
yaitu sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah. Tetapi persoalannya adalah Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah mereka sudah menunjukkan hidup sebagai anak terang? Dan inilah yang ingin diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada saat itu, termasuk juga kepada saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Supaya sebagai anak-anak terang, kita harus menunjukkan jati diri kita, identitas kita sebagai anak terang. Seperti apa? Rasul Paulus memberikan beberapa catatan Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, bahwa hidup sebagai anak terang itu harus hidup seperti orang yang bijak, bukan orang bebal. Hidup yang bijak oleh Rasul Paulus digambarkan, dia akan selalu dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepadanya, tapi dia akan memanfaatkannya dengan baik. Karena apa? Karena Rasul Paulus katakan, waktu atau hari-hari ini adalah jahat. Karena itu, sebagai anak-anak terang, kita harus berjaga-jaga. Kita harus pandai untuk membedakan mana yang dikehendaki oleh Allah dan mana yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sebagai anak-anak terang yang masih diberikan waktu oleh Tuhan, kita dapat membedakan, kita dapat memilah, kita dapat melakukan segala sesuatu tindakan tidak secara sembarangan, melainkan berdasarkan kehendak Allah. Dan yang kedua, jangan bertindak bodoh, melainkan mampu mengenali mana kehendak Tuhan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-17. Dan yang ketiga, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Minuman yang berasal dari anggur dapat menimbulkan hawa nafsu, tetapi juga anggur dapat menghilangkan kesadaran, dapat memabukkan, dan ketika orang mabuk maka dia kehilangan kesadarannya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mampu untuk mengenali mana yang baik, mana yang jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu yang terakhir, anak-anak terang harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga dalam hidupnya ia akan selalu menaikkan mazmur, dia akan selalu menaikkan pujian kepada Tuhan yang lahir dari hati yang tulus. Dan anak-anak terang, karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan selalu mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Allah atas segala anugerah dan berkat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari uraian singkat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, maka sebagai anak-anak terang, maka percayalah kepada Kristus Yesus. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan biarlah hati kita selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dapat dengan bijak memanfaatkan waktu dengan baik, mempergunakan waktu dan kesempatan dengan baik, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Marilah kita membuka diri kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita dapat mampu membedakan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Dijauhkan dari segala sesuatu yang menyebabkan kita lupa diri. Misalnya, karena kita mabuk oleh sinetron,
Biasanya sinetron tuh waktunya bertepatan dengan ibadah-ibadah jam 7 malam. Karena kita tidak mau ketinggalan alur ceritanya, maka kita lebih baik mengorbankan persekutuan kita, ibadah kita. Atau bagi anak-anak muda, karena kita sudah kecanduan dengan game, sudah kecanduan dengan media sosial, maka kita lupa waktu untuk bersekutu, waktu untuk bersaat teduh, waktu untuk membaca firman Tuhan, waktu untuk berdoa. Sehingga kita sulit untuk bisa mengenali mana kehendak Allah dan mana yang merupakan keinginan kita, keinginan daging, yang tentu bertentangan dengan kehendak Allah. Kita tidak menjadi peka dengan pikiran-pikiran kita yang jahat, yang seringkali juga tidak berkenan di hadapan Allah. Pikiran-pikiran yang merancangkan sesuatu yang menyakiti hati sesama kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan pada saat ini mengajak kepada kita. Mari kita membuka hati kita, dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk dapat mampu menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Dan sebagai anak terang, kita pun boleh dikuatkan, boleh menghayati kuasa dan pertolongan Tuhan, dan bahkan berkat-berkat Tuhan, sehingga kita selalu diberikan kemampuan untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati, berikan kemampuan kepada kami untuk hidup sebagai anak-anak terang. Ya Kristus, pada malam hari ini kami berdoa bagi setiap keluarga lepas keluarga. Kami ingin menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, berkat-berkat jasmani, untuk kekuatan, untuk kesehatan. Terima kasih untuk pasangan, terima kasih untuk anak-anak, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah apa yang telah kami nikmati dalam kehidupan kami hayati sebagai anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan bahkan kami pun diberikan kemampuan untuk hidup dalam terang kasih-Mu Bapa. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mengalami sakit penyakit, Tuhan tolong jamah, Tuhan urapi, Tuhan sembuhkan. Ada yang kegelisahan, Tuhan juga yakinkan, teguhkan, untuk senantiasa bersandar kepada kekuatan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami pergumulan di dalam usaha dan pekerjaannya oleh karena situasi pandemi saat ini, Tuhan juga berkati, Tuhan turut campur tangan, berikan keyakinan kepadanya bahwa segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Demikian juga bagi para orang tua kami yang sudah usia lanjut, Tuhan, kira juga Tuhan boleh berkati mereka, berikan kedamaian, ketenangan di dalam masa tuanya. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, yang saat ini sedang pendidikan dan bahkan juga menyelesaikan pendidikannya, Tuhan juga berkati, ikut campur tangan, persiapkan masa depan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sedang menantikan keturunan, Tuhan juga berkati buah kandungannya, sehingga pada waktunya mereka pun dapat memperoleh keturunan sebagaimana yang diharapkan. Kami pun saat ini ya Tuhan bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam persekutuan kami di KPI Jemaat Ujung Berung. Tuhan berkati kami sekalian, para hamba-hamba-Mu yang dengan setia melayani Tuhan. Berikan kepada kami terus ketekunan, kesetiaan, kesabaran dalam menjalankan panggilan pelayanan kami Tuhan. Kami pun saat ini ya Tuhan berdoa bagi situasi yang kami alami bersama. Tak henti-hentinya kami berdoa. Tuhan, situasi pandemi belum tuntas dan banyak di antara kami yang mengalami ketakutan, kecemasan. Oleh karena ketakutan, oleh karena kecemasan, oleh karena virus COVID-19 ini, Tuhan ikut campur tangan dalam segala proses penyelesaian yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swadaya, lembaga swadaya masyarakat.
Dan bahkan juga bagi mereka yang saat ini terpapar Tuhan, Tuhan juga berkati, sembuhkan, berikan kesabaran, berikan ketekunan, berikan daya tahan tubuh yang baik bagi mereka, sehingga mereka pun boleh dipulihkan kembali. Bapa kami yang di surga, terima kasih juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang telah Tuhan anugerahkan kemerdekaan selama 76 tahun. Terima kasih Bapa. Kami dapat menikmati kehidupan yang bebas di negeri kami, dan bahkan juga kami dapat melakukan berbagai banyak hal. Berikan kepada kami juga kemampuan untuk dapat mengisi kemerdekaan ini dengan baik, untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkati para pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bapa kami surga, terima kasih. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu, hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Renungan malam Rabu 18 Agustus 2021 telah selesai. Selamat malam dan Tuhan memberkati.